Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang virtual machine pada VirtualBox. Nah, seperti yang kita ketahui, virtual machine merupakan sebuah mesin komputer virtual yang berjalan di atas perangkat keras atau sistem operasi fisik atau disebut host ya. Kita singkat saja, VM itu virtual machine ya. VM itu bekerja dengan cara meniru atau mengumulasikan perangkat keras komputer sehingga memungkinkan menjalankan sistem operasi dan aplikasi seolah-olah itu berjalan di komputer fisik itu sendiri. Jadi contohnya tuh misalnya di laptop Windows ya yang kita gunakan, itu kita bisa menjalankan Linux Ubuntu sebagai virtual mesinnya menggunakan software tertentu, menggunakan aplikasi ya seperti VirtualBox atau VMware. Kalau untuk di server itu, kalau di server itu menggunakan virtual machine untuk membuat beberapa server visual, misalnya web server, database server, atau di atas satu server fisik. Terus untuk manfaat sendirinya itu isolasi sistem. Jadi setiap VM itu berjalan terpisah sehingga crash atau error di satu virtual machine itu tidak memengaruhi virtual machine lain maupun host. Jadi efisiensinya, sumber dayanya itu lebih efisien gitu, sumber dayanya itu lebih efisien. Jadi satu server fisik bisa dibagi menjadi beberapa virtual machine sehingga pemanfaatan CPU, RAM, storage itu lebih optimal. Kemudian juga ada kemudahan untuk pengujian ya, jadi cocok untuk eksperimen, pengembangan software atau testing aplikasi pada berbagai sistem operasi tanpa harus gonta-ganti perangkat fisik seperti itu. Jadi arsitektur pada mesin virtual machine itu ada dua jenis, yaitu ada bare metal arsitektur dan hosted arsitektur. Jadi bare metal arsitektur ini hypervisor yang langsung berjalan di atas hardware fisik tanpa perantara sistem operasi host. Jadi contohnya itu ada VMware XC, ada Microsoft Hyper-V atau server, ini untuk server. Kalau untuk di Linux itu ada Sun Server atau KVM. Kemudian untuk host arsitektur ini yaitu hypervisor yang berjalan di atas sistem operasi host. Jadi artinya ada host utama yaitu misalnya Windows, Linux, macOS. Lalu di atasnya itu dipasang software VMware virtual machine maksudnya. Jadi contohnya tuh ada VirtualBox, VMware Workstation, dan Parallels Desktop. Jadi untuk tipe yang satu ini ciri-cirinya itu tidak membutuhkan host OS. Jadi hypervisor yang tipe satu ini bertindak sebagai mini OS untuk mengelola virtual machine. Jadi keunggulan bare metal arsitektur ini performanya itu lebih tinggi karena langsung mengakses hardware. Jadi lebih stabil, aman, dan cocok untuk server dan data center. Lalu untuk host yang kedua ini, arsitektur yang kedua itu ciri-cirinya itu membutuhkan host OS. Jadi mudah diinstal dan cukup install aplikasi hypervisor seperti software biasa. Jadi cocok untuk penggunaan pribadi, pembelajaran, atau testing. Lalu performanya itu sedikit lebih rendah dibanding bare metal karena ada lapisan host OS. Jadi bare metal itu cocok untuk skala besar dan profesional seperti server, cloud computing, dan lain-lain. Sedangkan hosted ini lebih cocok untuk PC, laptop pribadi buat belajar atau uji coba atau menjalankan OS tambahan seperti itu. Kemudian basic tools dari VirtualBox. Jadi ada clone ini dalam VirtualBox clone itu berarti membuat salinan identik dari virtual machine yang sudah ada. Ini membawa semua konfigurasi sistem operasi, perangkat lunak, dan data ke dalam mesin virtual baru. Jadi clone ini adalah membuat salinan virtual machine yang sudah ada.
Jadi berguna kalau kita mau membuat beberapa virtual mesin dengan konfigurasi sama tanpa harus install ulang OS gitu. Lalu contoh penggunaannya itu kalau kita sudah install di Ubuntu plus aplikasi, daripada install ulang untuk virtual mesin baru, kita cukup mengklon saja untuk dapat virtual mesin baru yang siap dipakai begitu. Jadi kita tidak menginstal dari awal untuk mendapatkan virtual mesin baru. Jadi tinggal kita clone atau istilahnya itu seperti mengcopy lah ya. Kemudian ada snapshot. Snapshot ini dalam VirtualBox adalah salinan dari status mesin virtual pada titik tertentu. Jadi ini memungkinkan Anda kembali ke kondisi tersebut jika terjadi masalah. Jadi snapshot ini adalah menyimpan kondisi VMware pada suatu titik waktu, semacam checkpoint gitulah. Jadi bisa kembali atau rollback ke kondisi tersebut kapan saja. Jadi sangat berguna untuk eksperimen atau testing software gitu. Kalau virtual mesinnya rusak atau error, tinggal restore snapshot aja. Jadi contohnya itu sebelum install software berisiko, buat snapshot dulu. Kalau ada yang error, bisa kembali ke kondisi sebelum install seperti itu. Kemudian ada tambahan lagi, itu ada export ya, saya lupa cantumin di sini. Ada export juga ya. Jadi export itu digunakan untuk menyimpan virtual machine dalam bentuk file. Jadi biasanya format OVA atau OVF. Jadi kalau kita buat virtual machine Windows di laptop, lalu ekspor jadi file OVA atau OVF, itu bisa kirim ke teman atau dipakai di PC atau server lain gitu. Jadi kalau ada teman yang mau pakai virtual machine Ubuntu misalnya, bisa kita share gitu secara file gitu. Kemudian ada impor juga kebalikan dari ekspor, yaitu memasukkan file virtual machine hasil ekspor ke VirtualBox. Jadi virtual machine itu langsung tersedia dengan setting yang sama seperti aslinya. Jadi contoh penggunaannya itu kalau kita terima file OVA dari teman, kita tinggal import di VirtualBox atau VMware. Maksudnya VirtualBox ya atau VMware. Jadi virtual machine itu langsung bisa dijalankan tanpa install dari awal seperti itu. Jadi ringkasnya itu clone, bikin salinan virtual machine, snapshot, simpan, yaitu menyimpan kondisi VMware. Kalau snapshot itu simpan kondisi virtual machine untuk bisa rollback. Kalau export itu menyimpan virtual machine jadi file portable. Lalu untuk yang import yaitu untuk memasukkan file virtual machine hasil ekspor agar bisa dijalankan lagi gitu. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya saya akan mencoba untuk menginstal Ubuntu ya di VirtualBox. Nah, pertama-tama kalian download ISO file Ubuntu terlebih dahulu. Downloadnya itu di mana? Di sini. Kalian tinggal ke Chrome. Lalu kalian cari yang namanya Ubuntu server ISO 20.04. Lalu kalian scroll sedikit ke bawah. Lalu kan yang ini link atau websitenya yang ini Ubuntu LTS release, yang tinggal klik saja, kita tunggu. Nah, lalu kalian scroll lagi, ada bacaan to get Ubuntu LTS, kalian tinggal klik. Karena saya itu pernah kesini, jadi ininya tuh warna, kalau kalian belum pernah kesini itu bakal warna oranye. Jadi intinya kalian tinggal klik aja yang ini. Lalu setelah itu kalian pilih yang server, get Ubuntu server. Lalu setelah itu kalian tinggal tekan download yang ini sebesar 3 GB. Lalu kalian secara langsung otomatis download di story-nya nih ya, Ubuntu. Ini dia, karena saya sudah download.
seperti ini filenya. Sebentar. Seperti ini filenya ya, Ubuntu live server seperti ini. Kita langsung saja ini yang install. Jadi nginstalnya itu kalian klik new, kemudian nama ininya ya, namanya itu Ubuntu, ininya Linux 64 bit ya, 64 bit. Lalu base memorinya itu kita defaultin aja, untuk CPU nya 1, untuk kita tekan yang create new virtual hard disk kita default aja ya 25 GB, atau kalian bisa kecilin jadi 10, kita defaultin aja pokoknya mah kayak tadi ya. Sebentar, kita klik new lagi Ubuntu. Lalu untuk menyimpan atau ini ngaituin apa namanya ISO filenya itu bisa kalian di sini guys, edition ISO image, kalian tinggal tekan aja. Biasanya ini langsung ke itu ya, karena saya di sini udah install, karena video sebelumnya itu error, saya ini lagi ya. Mungkin kalau pertama kalinya itu ini kalian bisa ini ke ISO image, lalu kalian pergi ke Explorer, lalu cari di mana ISO file kalian disimpan, lalu kalian tekan langsung ke sini. Lalu untuk spesifikasi hardware-nya itu defaultin aja, semuanya defaultin ya, default. Jika sudah, kalian klik finish aja ya. Atau oh ya, untuk pertama kali itu kalian butuh username. Username itu bisa kalian Ubuntu, passwordnya bikin. Untuk saya username itu Ubuntu. Untuk pertama kali kalian, karena saya VirtualBox-nya itu yang terbaru, jadi agak beda sedikit. Jadi username itu Ubuntu, passwordnya terserah kalian, password yang mudah diingat aja. Hostname-nya Ubuntu ya. Jadi tinggal kalian klik finish, lalu tinggal kalian start. Oke, jika sudah begini, kita pilih yang English ya. Lalu kita ya, down aja ya, down. Lalu kita down. DHCP-nya sudah otomatis ya, sudah otomatis terisi. Kita klik down lagi. Proxy addressnya kita skip aja, kita down lagi. Kalau ini kita kalau yang ini kita biarkan aja down. Kita lalu klik down lagi, biarin aja, ini cuman keterangan aja ya. Kita down, klik continue. Lalu setelah klik down, lalu klik continue. Lalu down.
lalu down lagi. Kita tunggu sebentar ya. Kemudian klik enter lagi, view full load. Ini untuk full ya, full installnya itu. Oke, download filenya. Kita close. Kita nunggu aja ya. Kita tunggu sampai ada keterangan di bawah ya, di bawah itu ada reboot now. Kita tunggu aja. Oke, jika sudah begini kita reboot now. Ini lagi proses dulu ya. Tunggu. Oke, ini lagi proses reboot, booting. Kita tunggu. Oh, masih ada ya, tunggu sebentar ya sampai ada info Ubuntu login. Oh, udah ini biasa ya, gini tuh sekolahan passwordnya. Jika sudah, oke, seperti ini tampilannya ya dari Ubuntu di VirtualBox. Untuk basic itu di Linux ini atau ya Linux ini ya, kita kasih, kalau biar tidak banyak ini ya banyak teks ini, kita kasih perintah clear aja guys, clear, jadi bersih lagi. Oke, saya akan mempraktekkan bagaimana itu save mode sama power off. Jadi kita sebentar, VirtualBox ini ya, saya buka dulu VirtualBox. Kita cari mesin. Kita geser sedikit ya. Kita perkecil. Oke, ini tandanya ini ya, Ubuntu itu sedang running atau sedang berjalan ya. Ini saya berjalan. Jadi kalau kalian klik kanan, lalu ada
ini snapshot log, atau kalian itu klik pada bagian close ini ya. Nah, close itu ada save the machine state. Jadi kalau kalian klik ini save, itu bakal tersimpan. Jadi kalau kalian melakukan aktivitas atau konfigurasi di sini, perintah-perintahnya, kalau kalian save ke machine state atau statis, ini kalian akan tersimpan. Jadi aktivitas kalian tuh bakal tetap sama kayak gini. Misalnya kalian seperti ini ya, sebentar, kita perlebar sedikit. Ini katanya saya kalau keluar dari ini Ctrl C, tapi saya coba Ctrl C nggak bisa guys, aneh. Alt C nggak bisa, C bisa, Ctrl C nggak bisa, tahu. Oke. Kalau kalian intinya kalau kalian mengkonfigurasi sesuatu di sini, kalau kalian klik yang save ke mesin statis lalu ke OK, itu kalian bakal tersimpan. Oke, kita praktekkan saja. Oke. Ini memproses menyimpan. Nah, tuh, ini tersimpan. Kalau kita klik start lagi, ya lama lagi. Sabar aja guys, mungkin tergantung device juga. Kita cancel aja kan. Nah, terus tersimpan tadi, jadi nggak usah login lagi, jadi bakal tersimpan. Jadi ada ini WA nya nggak bisa diem ya, nggak apa-apa guys. Jadi intinya tuh kalau kalian ini save to machine state, jadi bakal tersimpan kalau kalian melakukan aktivitas di sini ya, bakal tersimpan. Lalu yang tengah ini gimana? Kalau yang tengah itu kalau yang bawah, nah kalau yang bawah ini power of the machine itu bakal mati secara paksa ya. Jadi konfigurasi atau perintah kalian di sini tuh bakal hilang, seperti itu, bakal hilang gitu. Jadi shutdown lah intinya. Kalau save ini tadi kesimpan, kalau kesimpan ya bakal menuhin memori juga, lumayan besar juga. Kalau yang power of the machine ini dia nggak bakal nyimpannya itu sedikit. Nah kalau yang tengah ini gimana bang? Nah kalau yang tengah ini yang send to shutdown sinyal itu dia bakal sama aja kita ngasih perintah, sama aja intinya nge-shutdown ini ya, virtual machine. Kalau dalam perintah itu halt atau halt ya halt kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang ini itu bakal memberi sinyal atau nge-reboot gitu. Kita bisa praktekin ya, kita klik OK. Nah ini dia bakal nge-shutdown dan statusnya power off. Kita coba nyalakan lagi. Jadi kalau yang tadi itu save mode ya, dia bakal kesimpan atau kalian melakukan aktivitas tertentu atau mengkonfigurasi sesuatu di sini, itu dia akan kesimpan. Jadi konfigurasi atau perintah kalian itu nggak bakal hilang kalau di save mode.
Kalau yang tengah itu dia kalau yang tengah itu memberi sinyal atau sama aja atau mematikan virtual mesinnya itu secara rebooting gitu, reboot. Kalau yang bawahnya itu yang power ini ya, power ini itu dimatikan secara paksa gitu. Jadi bakal hilang juga sama yang kedua juga itu bakal hilang kalau kalian konfigurasi sesuatu ngasih perintah itu bakal hilang. Lalu juga power ini juga sama kayak nge-shutdown komputer kita gitu, seperti itu. Mana ya guys? Oh di bawah. Oh bisa di scroll juga ya. Kalian kalau bisa di scroll juga bisa nge-scroll juga guys. Scrollernya di sini kalian bisa nge-scroll juga. Kalau kalian pakai yang ini dia nggak bisa guys. Kelihatan nggak sebentar? Kalau kalian pakai yang ini ya scrollnya, yang roda ini yang mouse gini ya, yang mouse ini dia nggak bisa, harus pakai ini karena ya kalau kursor kita geserin ke sini ya, ke yang hitam ini dia bakal hilang karena gimana ya, untuk ngasih perintah di sini seperti itu. Lalu untuk clone ya, clone itu istilahnya itu mengcloning lah ya, atau sama saja dengan menyalin. Caranya gimana sih bang? Kalian tinggal klik kanan lalu clone, atau enggak kita matiin dulu ya powernya kalau nggak salah ya. Coba kita matikan terlebih dahulu ya, send power. Oke, jika sudah mati kita bisa klik kanan lalu clone, Ctrl O ya, clone. Kalau tampilannya seperti ini, kalian bisa ganti nama jadi Ubuntu 2 ya, Ubuntu 2. Lalu clone tipenya full clone ya, full clone. Lalu untuk MAC address ini kalian pilih yang NAT aja, yang NAT ya. Lalu finish tuh. Jadi intinya clone itu seperti menyalin lah, menyalin ini yang kayak Ctrl C lah istilahnya. Jadi ini tuh clone itu untuk menginstal Ubuntu tanpa harus install kayak tadi kan itu lama banget. Nah kalau ini enggak, tinggal di copy paste, kayak istilahnya di copy paste aja udah, itu clone ya. Jadi gunanya clone. Selebihnya sama kalau kita coba ya start yang Ubuntu 2 ini sama, username-nya masih sama. Kita tunggu, kurang lebih sama. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu bikin user baru ya. Loginnya juga sama, passwordnya juga sama, intinya sama. Ini lagi tunggu. Oke, ini otomatis mah jadi gede banget. Nah tuh sama sekolahan ya, sekolahan passwordnya sama.
tuh bisa. Lalu kurang seperti yang saya katakan tadi, kurang lebih sama, cuman Ubuntu yang sebelumnya ini yang baru, yang Ubuntu 2 ini itu berbeda sama Ubuntu yang pertama ini. Jadi bedanya apa sih Bang? Jadi bedanya itu yang Ubuntu 2 ini itu virtual mesin baru. Jadi ini tuh mesin virtual lama, ini virtual mesin yang baru gitu, seperti itu. Tapi udah kurang lebih sama kayak cloningannya gitu. Kalian maksudnya tahu lah apa cloningan. Bisa cloningan itu ya sama tapi berbeda gitu, seperti itulah istilahnya. Itu untuk cloning ya. Jadi ini tuh tujuan cloning tuh untuk instalasi dengan cepat gitu, tidak install manual seperti tadi gitu, harus nunggu lama gitu. Kemudian kita akan mencoba snapshot. Nah, jadi di ls ini kembali lagi ke menu yang sebelumnya. Jadi di Ubuntu ini itu kosong ya, jadi tidak ada file apapun. Nah untuk melakukannya untuk kita melakukan save mode atau snapshot itu kita ini dulu terlebih dahulu power off. Setelah power off, kita klik snapshot. Mana ya buat nama ini kan bisa ya, perasaan bisa namain teh nggak bisa guys sih. Mana ya, snapshotnya ini emang nggak bisa dipencet, kenapa ya? Sebentar. Source ini kah? Gimana ya? Karena ini VirtualBox yang baru, saya kurang paham. Ini kah? Oh iya betul, tag. Bruh. Kita ubah jadi default state ya. Kenapa default state? Karena kita belum ngasih apa-apa di sini, jadi belum mengkonfigurasi sesuatu. Kita klik OK. Jika sudah, kita ke menu detail, lalu klik start. Kita tunggu proses login. Kita clear dulu biar enak. Untuk ini kita ls, lalu konfigurasi pertama itu kita ini guys, touch salah guys. Touch ini itu untuk membuat file tanpa isi ya, karena kita ngehituin file aja.
Jadi saya tambahin tos a.txt c.txt lagi, spasi lagi d.txt. Oke. Nah, jika kita komen ls lagi, nah maka yang artinya kita sudah mengkonfigurasi atau kegiatan selanjutnya kita akan melakukan restore. Jadi yang sebelumnya komen ls kosong ya, tadi komen ls kosong, lalu kita membuat file konfigurasi tos a.txt, c.txt dan di txt, lalu kita komen ls lagi, maka muncul a.txt ya. Jadi sekarang intinya sekarang komen ls itu menjadi ada karena sudah diisi file gitu. Nah, jadi jika konfigurasi kita error atau salah dan sekarang kita mengembalikan posisi kita ke posisi default, maka kita bisa melakukan shutdown ya, bisa klik pause ini, restore, lalu restore current snapshot current. Nah, seharusnya data Linux tadi itu tersimpan pada di awal. Kita coba yang tanpa ini ya. Oke dulu, lalu kita ke snapshot default, lalu restore, kita matiin aja, lalu restore, kita tunggu ini. Jika sudah oke. Oke, clear. Kita coba komen ls. Oke, nggak ada, kosong. Jadi jika kita nge-shutdown virtual mesinnya, lalu kita snapshot. Jadi snapshot ini untuk backup khusus di Linux atau Ubuntu ini ya. Jadi ini tuh buat membantu banget buat belajar kalau misalkan kalian ada kesalahan besar gitu. Jadi ini tuh buat membackup aja snapshot tuh ya. Nah, lalu kita akan melakukan ekspor dan import pada virtual machine. Jadi pada virtual machine ini kita bisa melakukan import dan ekspor di virtual machine agar kita bisa mengirimkan kepada teman-teman atau tempat kerja kita gitu. Misal kita mau membuat server atau kerjaan kita gitu, atau gas, dan pengerjaannya itu di rumah, maka kita bisa membuat di rumah kita, kemudian diimportkan di server milik kantor asalkan menggunakan aplikasi yang sama, yaitu menggunakan aplikasi VirtualBox, atau bisa untuk kegiatan pembelajaran atau untuk kegiatan instalasi, atau misalkan kita melakukan instalasi kemudian akan di-sharekan atau dibagikan kepada teman kita gitu, maka tinggal kopikan file importnya, kemudian teman-teman menjalankan di masing-masing rumahnya.
Kita coba praktekkan ya. Kita matikan dulu. Langkah pertama kita akan klik kanan, lalu gimana ya? Nggak bisa ya ekspor. Soalnya ini bisa, ini ekspor kok nggak bisa ya, warna abu. Oke baik, mungkin itu saja penjelasan tentang pengenalan virtual machine pada VirtualBox. Mungkin dari kalian ada yang berbeda, bisa dikoreksi ya. Ini ekspor, ini nggak bisa diekspor, nggak tahu ini disimpan di mana gitu, di otomatis kayaknya deh, tapi nggak tahu, kayaknya bukan yang ini guys, nggak bisa diekspor entah kenapa. Coba kita cari aja. Nggak ada guys, kayaknya nggak mungkin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya, karena ini beda. Seharusnya ini bisa di ekspor. Yang entah kenapa ini nggak bisa. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Barangkali ada yang bingung ya penjelasan dari saya, karena saya juga masih tahap belajar juga ya. Oke, dadah. Oke, sampai jumpa video selanjutnya ya.